Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu investor. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menghadiri presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tahapan berikutnya dari penawaran kerjasama dalam hal perencanaan pembentukan perusahaan pembuatan kursi mobil depan Suzuki R3. Presentasi yang kami ajukan kali ini mencakup 6 tahapan dari 13 tahapan. Penawaran kerjasama, perencanaan pembentukan perusahaan pembuat kursi mobil depan R3. Pada kesempatan sebelumnya, kami telah memaparkan 3 dari 13 tahapan tersebut. Adapun 6 tahapan penawaran yang akan kami ajukan pada kesempatan ini, yaitu ada routing sheet, ada multi product process chart atau yang disingkat MPPC, ada struktur organisasi atau SO, job desk atau JD, analisis kebutuhan tenaga kerja atau AKTK, kesehatan keselamatan kerja atau K3, analisis kebutuhan luas lantai AKLL, activity relationship chart atau ARC, activity relationship diagram atau ARD. Untuk lebih jelas lagi mungkin akan kami jelaskan. Ya, kita mulai dari routing sheet. Baik, pada routing sheet ini dijelaskan bahwa tabulasi langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dari rincian yang perlu dan dari hal-hal lain yang berkaitan. Routing sheet menyajikan urutan-urutan mesin atau peralatan proses dan operasi, juga memuat antara lain kapasitas mesin atau peralatan, kayak persen scrap, serta jumlah kebutuhan bahan, mesin, ataupun peralatan. Dan untuk tujuan tersendiri dari routing sheet itu yaitu untuk mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan, mengetahui aliran proses yang dialami oleh bahan baku untuk setiap jenis komponen dengan mengetahui jumlah mesinnya, sebagai patokan alur kerja suatu komponen secara lengkap dan persiapan awal produk sampai pengemasan. Untuk manfaatnya dari routing sheet itu sendiri yaitu ialah untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengerjakan setiap kegiatan produk. Dan dengan diketahui lamanya waktu pelaksanaan kegiatan dapat ditentukan pemanfaatan fasilitas produk. Nah, di sini Bapak dan Ibu investor bisa melihat tahapan yang sudah kami rancang pada routing sheet, yaitu pada tahapan fabrikasi. Oke, mungkin di sini ada nomor part, kodenya, ada operasi, ada urutannya, ada mesin, ada place, per unit, dan kapasitas per jam, ada cycle time, ada scrap. Nah, itu bisa diambil dari modul sebelumnya. Terus ada jumlah produksi yang diharapkan per unit, atau ada lagi produk dengan efisiensi yang sudah tertera pada perusahaan kami, yaitu 78,3%, kebutuhan mesin teoritis, kebutuhan mesin aktual, bahan penolong, dan catatan. Oke, next. Mungkin assembly-nya. Oke, di sini ibu-ibu dan bapak investor bisa melihat bahwa di sub assembly ini kita ada 2. Nah, yaitu untuk tahapan nomor part dari 10.000 sampai 13.000 dan tahapan sub assembly yang kedua 20.000 sampai, oke, boleh di scroll down. Lagi di scroll down lagi. Oke, ini dari yang sub assembly 2 itu nomor partnya dari 20.000 sampai 24.000. Dan untuk urutannya pada tabel ini kita masih sama. Oke, lanjut ke main assembly. Nah, oke, ini ada urutannya masih sama di main assembly, masih sama seperti yang sebelumnya. Oke, di sini kita lanjut lagi kebutuhan mesin fabrikasi. Nah, untuk nomor 4, kode operasi berikutnya, urutan proses operasi, mesin dan peralatan, itu ngambilnya masih sama di fabrikasi yang sebelumnya urutannya. Dan untuk
kebutuhan mesin teoritisnya pun masih ngambil di kolom ke-14 di fabrikasi. Nah, nanti ibu-ibu bisa disimpulkan di sini. Ibu, Bapak investor bisa menyimpulkan bahwa setiap operasi itu membutuhkan berapa mesin untuk kebutuhan mesin aktualnya. Begitupun kebutuhan mesin subassembly dan kebutuhan mesin main assembly. Kita lanjut aja mungkin kesimpulannya. Langsung ke kesimpulannya. Oke. Nah, di sini kesimpulannya sudah dapat dilihat oleh Bapak dan Ibu investor bahwasanya pada fabrikasi subassembly 1, subassembly 2, dan main assembly itu totalnya, boleh di scroll down. Ya, totalnya ialah berjumlah untuk fabrikasi ada 72, subassembly 1 ada 17, subassembly 2 ada 8, main assembly ada 25, dan di total hasilnya ada 122 mesin. Mungkin untuk modul tahapan proyek selanjutnya, yaitu multi product process start atau yang singkat MPPC, akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk modul yang kelima ini ada multi product process chart atau MPPC. Untuk definisinya dari MPPC ini merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami oleh bahan, baik bahan baku maupun bahan tambahan, seperti urutan-urutan operasi, pemeriksaan, dan penyimpanan. Serta dalam menggambarkan dipisahkan menjadi 6 tabel, yaitu yang pertama ada rock lumber, yang kedua ada fabrikasi, yang ketiga ada subassembling 1, yang kedua ada lalu ada subassembling 2, lalu ada main assembling dan ringkasan. Tujuan dari MPPC ini adalah untuk memahami aliran proses produksi dari suatu produk secara keseluruhan. Lalu menunjukkan keterkaitan urutan produksi antara komponen-komponen produk. Lalu dapat menentukan beberapa banyak kebutuhan mesin. Kemudian ada sebagai pedoman dalam menjalankan suatu produksi. Nah, untuk manfaatnya, menganalisis efisiensi lintasan dengan menilai ada tidaknya backtrack pada setiap lintasan. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi lintasan dengan meminimalisir backtracking yang ada. Ya, di sini sudah tertera untuk MPPC yang telah kami kerjakan. Yang pertama ada rock lumber. Ya, rock lumber ini adalah kebutuhan yang didapatkan dari jumlah part yang harus dipersiapkan. Artinya kebutuhan rock lumber setelah perfabrikasi, kebutuhan yang digunakan untuk memproduksi keseluruhan part sehingga permintaan pasar terhadap keseluruhan produk dapat dipenuhi oleh perusahaan. Yang kedua ada fabrikasi. Yang fabrikasi ini suatu rangkaian pekerjaan dari beberapa komponen material yang dirangkai menjadi satu dengan pelaksanaan tahap demi tahap menjadi suatu bentuk. Ini ada tabel subassembling 1. Subassembling 1 ini suatu proses perakitan komponen yang digabungkan satu persatu sesuai dengan urutan prosesnya sehingga menjadi produk jadi. Ini untuk assembling 2 sama untuk merakit komponen yang digabungkan dari subassembling 1. Nanti untuk main assembly ini untuk tabel main assembly ini juga untuk merakit komponen yang digabungkan dari tabel yang pertama sampai tabel subassembling 2. Ya, untuk ringkasan yang didapatkan dari MPPC ini, untuk fabrikasi didapatkan 71 kebutuhan mesin, lalu untuk subassembly 1 didapatkan untuk 17 kebutuhan mesin, untuk subassembly 2 didapatkan untuk 8 kebutuhan mesin, untuk main assembly-nya didapatkan 25 kebutuhan mesin, yang semua total kebutuhan mesinnya menjadi 121 jumlah mesin. Ya, untuk modul selanjutnya akan kami baca secara bergantian yang dimulai dengan Direktur Jaga.
Oke, terima kasih kepada Bapak Yul, selaku manajer operasional. Oke, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi atau yang disingkat SO. Nah, struktur organisasi di sini adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan umum dari pengorganisasian ini adalah untuk mengalokasikan sumber daya dan pekerjaan ke dalam struktur formal yang terintegrasi agar tujuan dapat tercapai secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. Untuk manfaat atas sendiri ialah ada kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, dan kejelasan uraian tugas. Nah, ini ada SO dari perusahaan kami. Boleh diperjelas lagi gambarnya? Zoom. Oke, di sini mulai dari direktur, dari sekretaris, tim pengembangan, ada kepala divisi, bawah lagi, ada kepala departemen, ada supervisor, bawah lagi, ada staff, ada staff atau foreman ya. Ini di sini kita ada foreman juga. Terus yang di bawah foreman itu ada group leader. Oke, dan sini kita mempunyai supir sendiri. Dan untuk yang terakhir di sini ada operator dari si pabrikasinya. Oke, mungkin kita lanjut ke job desk. Job desk definisi tersendiri itu ialah pernyataan tertulis mengenai gambaran suatu pekerjaan, kondisinya, dan hubungannya dengan bagian lain dalam organisasi. Tujuannya yaitu membuat evaluasi kerja menjadi lebih terarah sebagai gambaran yang baik tentang pekerjaannya, serta memiliki alur koordinasi dan struktur pembagian wewenang yang lebih terarah. Dan untuk manfaat tersendiri ialah membantu atasan dan bawahan mengerti mengapa suatu jabatan diadakan dan apa tujuan utamanya, dan sebagai alat manajemen untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi performance management, staffing and selection, organization design, reward system, career development, dan training. Oke, di sini kita bisa lihat ya dari job desk-nya. Ya, mungkin tadi yang sudah dilihat dari SO-nya ada jabatannya, ada direktur, ada kepala divisi, ada staff, ini ada staff, ada foreman. Oke, mungkin ada banyak lagi. Dan ini sudah melalui standar dari perusahaan kami. Kriteria-kriterianya. Mungkin yang selanjutnya akan dilanjut oleh Bapak Yul selaku manajer operasional. Di sini akan saya lanjutkan untuk analisis kebutuhan tenaga kerjanya dari PT kami. Analisis kebutuhan tenaga kerja adalah orang yang mengeluarkan energinya untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencari nafkah atau mata pencarian. Dalam suatu perusahaan tenaga kerja dibedakan atas dua bagian, yaitu yang pertama ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang bekerja langsung dalam suatu proses produksi. Ya, contohnya ada operator. Untuk yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung. Untuk tenaga kerja yang tidak langsung bekerja langsung dalam suatu proses produksi, tetapi hanya bekerja dalam kegiatan produktivitas perusahaannya saja. Dan di sini akan kami tampilkan untuk KKTK kami. Analisis kebutuhan kerja kami dengan kapasitas 56 unit per jam dengan efisiensi 78,3%. Di sini bisa kita lihat dari kebutuhan tenaga kerja yang dari struktur organisasi yang kami dapatkan. Ya, ada direktur dengan kebutuhan dengan total tenaga kerja satu untuk tidak langsung, dan seterusnya sampai ke bawah bisa dilihat nanti dalam modulnya. Yang selanjutnya akan saya lanjutkan untuk kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Ya, K3 merupakan upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Semua perusahaan kontraktor berkewajiban menyediakan semua keperluan peralatan perlengkapan kesehatan keselamatan kerja atau pelindung diri atau personal protective equipment dengan tujuannya untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, ada tujuan menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja atau tempat produksi. Yang ketiga ini ada sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. K3 ini mempunyai manfaat untuk mengurangi atau mengeliminasi kondisi rawan kecelakaan kerja. Ini bisa kita lihat untuk K3 dan kesehatan yang telah kami tentukan bagi perusahaan kami. Ya, di sini ada helmet, ada kacamata pelindung, ada pelindung wajah, ada welding helmet, ada masker, sarung tangan, ada white pack, ada penutup telinga, ada safety sauce, dan ada lipat apron. Ya, bisa disaksikan Bapak dan Ibu investor untuk kebutuhan setiap mesin yang digunakan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Pak Direktur Jagat. Oke, lanjut ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Yul selaku manajemen operasional. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tahapan proyek yaitu analisis kebutuhan luas lantai. Luas lantai adalah luas suatu tempat atau area yang akan digunakan dalam mengolah suatu bahan atau dalam mengerjakan suatu proses produksi. Dan tujuannya itu tersendiri untuk mengetahui luas total yang dibuat dan menentukan besaran lahan yang akan dibeli untuk mendirikan bangunan. Dan untuk menentukan luas dan volume yang akan diperkirakan baik untuk pabrik atau produksi maupun kantor. Oke, bisa ditampilkan oleh Bapak Yo. Oke, di sini bisa dilihat sendiri ada luas lantai produksi dan ada luas lantai. Mungkin kita bisa dilihat sendiri ya oleh Bapak dan Ibu investor, ada pabrik. Pabrik itu ada mesin-mesinnya ada apa saja, dan luas dan lebar yang dibutuhkan ada berapa, space untuk mesin itu berapa, dan kelonggarannya berapa, dan kumulatif dari luasnya itu dari berapa gitu. Jadi semuanya udah dihitung oleh perusahaan kami. Lanjut ke luas lantai bahan baku utama. Oke, di sini sudah bisa dilihat sendiri ya. Dari luas lantai bahan baku utama sendiri sudah dicantumkan nilainya oleh perusahaan kami, atau luasnya sudah diperkirakan dari lebar, dari panjang, dari tinggi, sudah ditentukan. Baik dari pemprosesan dari cushion frame, cushion screw, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke luas lantai pabrik. Ini sudah dikasih tahu juga ya. Ada apa saja di pabrik kami. Ada ruangan apa saja di pabrik kami. Ada ruang departemen produksi, departemen perencanaan pengendalian, dan seterusnya. Oke, ada lanjut LLPK, lantai kantor. Oke, di sini pun ada bisa dilihat sendiri ada tercantum ada apa saja ruangannya dalam kantor, baik dari lantai 1 dan lantai 2. Oke, kita ke umum-umum. Oke, di sini juga udah dilihat sendiri buat luas lantai umumnya tersendiri pun ada pos keamanan dan seterusnya. Lanjut kita ke ringkasannya. Oke, di sini di ringkasannya ada sudah dilihat sendiri total space-nya berapa, kumulatif space-nya berapa, dan total dari luas lantai itu sendiri pun meliputi berapa saja.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Yul. Ya, oke, terima kasih Bapak Jagat. Selanjutnya kan saya lanjutkan dari untuk modul ke-8 ada activity relationship chart atau disebut ARC atau peta hubungan kerja kegiatan adalah aktivitas kegiatan antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan. ARC menggunakan ukuran kualitatif untuk menilai hubungan antar fasilitas. Huruf-huruf A, E, I, O, U, dan X diletakkan pada bagian atas kotak. Kadang digunakan juga warna untuk menunjukkan alasan-alasan yang mendukung setiap pendekatan hubungan. Atau bisa urutan pendahuluan bagi suatu peta dari ke lokasi kegiatan dalam satu usaha pelayanan, lokasi pusat kerja dalam operasi perawatan dan perbaikan. Yang manfaat dari ARC ini mengetahui hubungan suatu kegiatan yang lainnya serta alasannya. Untuk manfaat yang kedua, memperoleh suatu alasan bagi menyusun daerah selanjutnya. Ini untuk ARC yang telah kami kerjakan pada modul ke-8 ini. Nah, ya, di sini telah kami kerjakan untuk ARC-nya. Di sini ada factory, lalu di sini ada office untuk lantai atas, lalu di sini ada office untuk lantai bawah. Ya, di sini bisa dilihat oleh Bapak Niko Investor. Ya, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Jagat. Baik, untuk tahapan modul selanjutnya ada activity relationship diagram. Activity relationship diagram adalah diagram hubungan antara aktivitas atau departemen atau mesin berdasarkan tingkat prioritas kedekatan sehingga diharapkan ongkos handling minimum. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kedekatan antar kegiatan, untuk memudahkan transportasi dari suatu tempat ke tempat yang lain, untuk memudahkan dalam proses letak dan meminimumkan ruang-ruang yang tidak terpakai, serta menjamin kebutuhan akan ruangan yang optimal. Manfaatnya itu adalah pembagian kegiatan dengan yang sistematis, memudahkan proses tata letak, meminimumkan ruangan yang tidak terpakai, menerjemahkan perkiraan area ke dalam suatu peraturan pendahuluan dalam bentuk yang dapat dilihat. Baik, activity relationship diagram akan di-share. Share screen. Baik, pada ARD ini bisa dilihat ya dari tahap factory-nya. Di sini kita bisa ngitung TCR dan ratingnya, rating dari ruangannya ya. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 16 ini menunjukkan bahwa tata letak dari si pabrik ini, dari si factory ini. Oke, lanjut kita ke tahapan selanjutnya, office lantai 1. Baik, di office lantai 1 masih sama prosesnya untuk menentukan tempatnya gitu. Tempat yang dominan itu yang pertama itu di mana, yang kedua itu di mana, dan lain ini di mana gitu. Dan harus berdekatan dengan apa aja. Di sini kami sudah menentukannya melalui proses ARD ini. Baik, kita lanjut ke office lantai 2. Nah, di lantai 2 ini sama seperti sebelumnya. Di sini kita juga menentukan tata letaknya. Dari si office lantai 2 ini ada 8 ruangan dan ini sudah ditentukan. Oke, mungkin kita bisa lanjut di share visionya. Oh, ini office lantai 1. Ini office lantai 1. Ini office lantai 2. Dan ini alur tempat factory. Oke, baik. Ini nanti Bapak dan Ibu investor bisa melihat langsung ya ARD dari perusahaan kami. Oke, mungkin untuk pemaparan tahapan proyek dari perusahaan kami, mungkin sampai di sini saja. Kurang lebih ya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.